Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki nangget pasal suci ibarat ing pasal fi bayani ma ing dalem mertelaken perkara ya ta'allaku kang berhubungan apa ma bil mayyiti kelawan mayit. Pasal di dalam menerangkan perkara yang berhubungan dengan mayit. Alladzi utawi perkara yalzamu kang wajib apa alladzi lil mayyiti kanggone mayit iku arbangu hisolin jumlahe ana papat pira-pira tingkah. Perkara atau hal-hal yang wajib dilakukan untuk mayit itu ada 4. Dirupane papat husluhu suwijine ngedusi mayit. Yang pertama memandikannya. Wa takfinuhu lan kaping pindhone ngafani mayit. Yang kedua adalah mengkafani. Wa sholatu lan kaping telune nyolati ngalaihi ing atase mayit. Yang ketiga adalah mensolati mayit. Wa dafnuhu lan kaping papate mendem mayit. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki nangit fasal suci ibarat ing fasal fi bayani huslil mayyiti ing dalam mertelaken ngedusi mayit. Fasal di dalam menerangkan memandikan mayit. Aqalul husli utawi lebih kidik-kidik ngedusi mayit iku takmimu badanihi meratani sekabehane badane mayit bil ma'i kelawan nganggo banyu. Batas minimal memandikan mayit adalah meratakan seluruh tubuh mayit dengan air. Wakmaluhu utawi lebih sempurna ngedusi mayit iku ayah sila yen to mbasuh sapa wong sau'ataihi ing kubul lan dubure mayit. Paling sempurnanya memandikan mayit adalah membasuh kubul dan duburnya mayit. Wa ayuzila lan yen to ngilangake sapa wong al-qadra ing rereget min anfihi saking irunge mayit. Kemudian menghilangkan kotoran dari hidungnya mayit. Wa aywadiyahu lan yento mudoni sapa wong ing mayit. Kemudian mewudukan mayit. Wa ayadluka lan yento ngosok sapa wong badanahu ing badane mayit bisidri kelawan nganggo godhong sider. Kemudian menggosok badan mayit dengan menggunakan daun sider atau godhong bidara. Wa ayasubalan yen to ngesorake sapa wong alma ing banyu ngalaihi ing atase mayit salasan kelawan 3 ambalan. Kemudian mengguyurkan mayit atau mayit diguyur dengan 3 kali basuhan. Kita lanjutkan lagi. Faslun utawi iki nangit fasal suci ibarat ing fasal fi bayani kafnil mayyiti ing dalam mertelaken ngafani mayit. Pasal di dalam menerangkan mengkafani mayit. Aqalul kafni utawi lebih kidik-kidik ngafani mayit iku saubun sak dodot yang muhu kang bisa meratani apa saub ing mayit. Batas minimal mengkafani mayit adalah 1 lembar kain yang dapat menutupi seluruh badannya mayit. Wa akmaluhu tawi lebih sempurnane ngafani mayit lirijali kanggone mayit lanang iku salah sulafa ifa 3 piro-piro lapisan. Lebih atau paling sempurnanya mengkafani mayit bagi mayit laki-laki adalah 3 lembar kain. Walil mar'ati lan iku kaduwe mayit wadon komisun utawi klambi kurung, wa khimarun lan kerudung, wa izarun lan tapih, walafa fatani lan 2 lapisan. Kemudian sempurnanya mengkafani mayit perempuan adalah 5 lembar lapisan, yaitu komisun atau baju kurung, kemudian himarun itu penutup kepala atau kerudung, kemudian izarun tapih,
penutup bagian bawah, kemudian walafafatani 2 lembar kain. Jadi hitungannya mayit laki-laki 3 lapis, mayit perempuan 5 lapisan kain. Kita lanjutkan. Faslun utawi kiko nanggit fasal swiji ngibarateng fasal fi bayani sholati ing dalam mertelaken sholat ngalehi ngatasé mayit. Fasal di dalam menerangkan sholat atas mayit. Arkanu sholatil janazati utawi piro-piro rukune sholat jenazah iku sabengatun jumlahe ana 7. Adapun beberapa rukunnya sholat jenazah itu ada 7. Dirupane 7 al awalu utawi kang dingin iku aniyatun niat. Yang pertama adalah niat. Niat untuk sholat jenazah itu adalah usolli ngala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Jika mayitnya laki-laki pakainya hadza, jika mayit perempuan pakainya hadhil mayyitati. Asani utawi kaping pindhone iku arba'u takbiratin 4 pira-pira takbiran. Yang kedua adalah 4 kali takbiran. Jadi sholat jenazah itu tidak ada ruku, tidak ada sujud, hanya berdiri saja dan 4 kali takbiran. Asalisu utawi kaping telune iku al-qiyamu ngadeg ngalal qadiri ngatasé wong kang kuwasa ngadeg. Rukun yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu. Ar-rabi'u utawi kaping 4 iku qiraatul Fatihati maca surat Fatihah. Rukun yang keempat adalah membaca surat Fatihah. Al-khamisu utawi kaping 5 iku as-sholatu maca sholawat ngala Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyati ing dalam sawise takbir kaping 7. Rukun yang kelima adalah membaca sholawat kepada Nabi setelah takbir yang kedua. Asadisu utawi kaping 6 iku ndongaake lil mayiti kanggone mayit ba'da salisati ing dalem sawise takbir kang kaping 3. Asabingu utawi kaping 7 niku assalamu uluk salam. Jadi urutan sholat jenazah itu adalah takbirnya 4 kali. Setelah takbir itu membaca Fatihah. Setelah takbir yang pertama membaca Fatihah, kemudian takbir lagi yang kedua. Setelah takbir yang kedua membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya boleh itu, seperti itu juga boleh. Kemudian takbir yang ketiga. Setelah takbir ketiga itu membaca doa untuk si mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jika mayitnya laki-laki, jika perempuan tinggal diganti dhamir ha, Allahumma ighfir laha. Kemudian takbir yang keempat. Setelah takbir yang keempat baca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Setelah itu membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiko nanggit fasal swiji ibarat yang fasal fi bayani dafnil mayyiti dalam mertelakan mendem mayit. Fasal di dalam menerangkan mendem mayit atau mengkuburkan mayit. Aqallu dafni utawi lebih kidik-kidike mendem mayit iku hufratun, sak kedukan atau sak luangan, taktumu kang bisa nyimpen apa hufrah raihatahu ing ambune mayit. Batas minimal mengkuburkan mayit adalah satu luangan atau satu lubang yang bisa menjaga bau dari mayit. Wa tahrisuhu lan bisa ngrekso apa hufrah ing mayit minasibangi saking kewan sato galak. Kemudian lubang itu bisa menjaga mayit dari hewan atau binatang buas. Kemudian wakmaluhu utawi lebih sempurnane mendem mayit iku komatun sak dedeg wa bastotun lan sak pengawe. Adapun paling sempurnanya
mengkuburkan mayit itu adalah sak detik sapengawe, yaitu orang berdiri kemudian tangannya diacungkan ke atas, itu dalamnya lubang itu segitu, sak detik sapengawe. Wayudongu lan den selehake apa khoduh pipine mayit ngalat turobi ngatasi lebu, kemudian pipinya mayit diletakkan di atas debu atau di atas tanah. Wayajibu lan wajib apa taujihuhu madhepake mayit ilal kiblati maring arah kiblat. Kemudian hukumnya wajib menghadapkan mayit ke arah kiblat, berarti nanti mayit itu dimiringkan kemudian dihadapkan mayit ke kiblat. Jadi sirah atau kepala itu di sebelah lor, kemudian kaki di sebelah kidul, dimiringkan menghadap kiblat. Kita lanjutkan. Faslun utawi kiko nangit fasal swiji ibarat ing fasal fi bayani nabsil mayiting dalam mertelakan ngeduk mayit. Yun basu dan keduk opal mayitu kuburane mayit li arbang hisolin krono papat piro-piro tingkah. Fasal di dalam menerangkan menggali. Fasal di dalam menerangkan menggali kuburannya mayit. Mayit itu dapat digali kuburannya karena 4 hal. Dirupane papat lil husli sewijine krono ngedusi mayit, idza lam yatahoyar nalikane durung owah opo mayit. Alasan yang pertama boleh menggali kuburan mayit adalah untuk dimandikan, dengan alasan mayit itu dengan catatan mayit itu belum berubah keadaannya. Wali taujihi lan kaping pindhone krono ngadepake mayit ilal kiblati maring arah kiblat. Alasan yang kedua adalah untuk dihadapkan mayitnya ke arah kiblat. Walil mali lan kaping telune krono arai bondo, idza tufina nalikane den pendem mangahu bareng saratane mayit. Idza tufina nalikane den pendem opo mal mangahu bareng saratane mayit. Alasan yang ketiga adalah karena harta, bila harta tersebut dikuburkan bersama mayit. Walil mar'ati lan kaping papate krono arai mayit wadon, idza tufina nalikane den pendem opo janinuha janine mar'ah mangaha bareng saratane mar'ah, wa mkanat lan tasih kongang atau ngongangake memungkinkan opo hayatuhu uripe janin. Alasan yang keempat adalah karena mayit perempuan yang sedang hamil dan janinnya dikubur bersamanya, di mana janin itu dimungkinkan masih hidup, maka boleh untuk dikeduk atau digali untuk diambil janinnya itu. Wallahu a'lam bishawab.